dan lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akhir kata, kami berharap berbagai kolaborasi strategis ini mampu memperkuat tata kelola program, meningkatkan kepercayaan. Untuk inovasi BPJS Kesehatan dalam upaya promotif. Sehat terus, Dok. Yang terhormat. Dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Komitmen anti kecurangan. Kami, seluruh insan ekosistem jaminan sosial kesehatan, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, berkomitmen selalu menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam setiap penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan. Tidak melakukan, memfasilitasi maupun membiarkan kecurangan dalam bentuk apapun yang merugikan peserta, negara, dan program jaminan sosial kesehatan. Menegakkan tata kelola yang bersih. Hampir ke dagu, udara sejuk bikin betah. Universitas Padjadjaran jadi tempat yang bagus. BPJS perluas akses biar merata. Yang saya hormati Wakil Menteri Kesehatan Bapak Dr. Benyamin Paulus. Pada tahun 2026 melalui nota kesepahaman yang saat ini ditandatangani, kerjasama dibahas dengan memperkuat tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya tentu Bapak Ibu hadirin kami persilakan untuk dapat berfoto bersama, kami persilakan. Dan hadirin, tentu MOA yang kita laksanakan bersama ini juga menjadi komitmen dan juga dukungan para pihak dalam. Bapak Ibu hadirin, berikut kita saksikan bersama proses penandatanganan komitmen bersama dari fasilitas kesehatan sebagai mitra utama. Bapak Ibu hadirin, prosesi penandatanganan komitmen bersama dari fasilitas kesehatan. Bapak, kita tahan sejenak dalam hitungan 3, 2, 1. Bupati Direktur Utama BPJS Kesehatan Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Prihati Pujo Waskito SPJP Konsultan beserta jajarannya, Direktur Kepesertaan BPJS, hari ini 20 Mei 2026 kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Ya, semangat kebangkitan nasional kita jadikan momentum untuk BPJS Kesehatan beserta Kemenkes dan seluruh stakeholder fasilitas kesehatan bersama-sama pada hari ini mencanangkan komitmen untuk menegakkan fakta integritas, untuk melakukan membuka akses layanan kesehatan pada hari ini 165 klinik FKTP, 45 layanan canggih, kemudian 43 rumah sakit, ya, yang semuanya ini agar pelaksanaan pelayanan kesehatan lebih berkualitas, membuka akses dan sesuai. Tidak ada penyimpangan pembiayaan yang sering kita sebut fraud. Sebab BPJS ini mengumpulkan dana rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan semuanya untuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dibutuhkan rakyat. Itu terima kasih kepada Bapak Wamenkes, terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Padjadjaran pada kesempatan ini berikan tempat. 3 bulan kita efisiensi 1 triliun dan doakan tercapai ya di 13 jadi efisiensi yang pertama ini. Kita melakukan pemeriksaan berkas itu berlapis-lapis ya, sehingga kalau berkas klaim dari rumah sakit itu lengkap kita bayar sesuai indikasi ya, lengkap kita bayar. Kalau terlambat kita kena denda 1%, tapi setelah itu kita cek
Di dalam pemeriksaan itu diindikasikan ada penyimpangan, itu yang harus dikembalikan. Nah itu kita bisa hemat sekian triliun dalam 1 tahun. Ya paling tidak 6 triliun harus tercapai dong seperti tahun lalu. Ya, quick win-nya 1 triliun dulu doakan ya dalam 3 bulan siaga. Programnya beberapa itu hampir seluruh RSUD nanti mendapatkan CAT lab yang sudah siap, kita kredensialin, sudah siap, syarat mutlak dan syarat teknis, dokternya, perawatnya semua siap, kita lakukan kerjasama. Terutama juga daerah-daerah yang di situ belum ada CAT lab. Banyak kabupaten yang belum punya alat canggih ini. Tapi teman-teman dari rumah sakit swasta yang mengajukan dan sudah memenuhi syarat dan itu membuka akses layanan, ini kita setuju juga untuk menolong mereka yang serangan jantung. Ada datanya di Kemenkes nanti ya, ada, belum semuanya dalam proses ya. Tapi yang existing 206, ini tambah sekarang 35, jadi ada sekitar 241 total seluruh Indonesia, padahal kabupaten ada 514. 241 itu bukan di semua kabupaten, di Jakarta aja banyak, Surabaya, jadi distribusinya masih itu gambarannya ya. Penjelasan kami datang ke acara hari ini, sebelumnya kami dengan pimpinan BPJS, teman-teman BPJS dan kawan-kawan sudah ingin agar pelayanan, kan Kementerian Kesehatan tuh inginnya distribusi pelayanan kesehatan makin bagus. Tetapi pelayanan itu kan juga membutuhkan kualitas dan membutuhkan pembiayaan. Tidak murah biayanya itu. Oleh karena itu kita bersama-sama hari ini membuka menambah 265 tempat pelayanan. Seperti yang tadi kamu tanyakan, sudah 241 tempat pelayanan totalnya. Sementara kita Kemenkes lagi berjuang untuk di semua kabupaten kota ada, itu paling cepat ya 2028, 2029 baru saya terpenuhi. Karena membeli alat gampang, SDM-nya susah. Terus bayarnya siapa yang bayar? Bayarnya mahal sekali. BPJS itu tahun lalu membiayai untuk penyakit jantung saja 17 triliun lebih. Untuk cuci darah 13 triliun lebih. Padahal 2020 bayar untuk jantung baru 10 triliun, cuci darah baru 2,2 triliun. Sekarang udah 13,4 triliun. Kenapa? Karena masyarakat kita itu semua datang pada saat sudah sakit berat. Maka program dari pemerintahan dari Pak Presiden Prabowo ini ada melakukan cek kesehatan gratis supaya menemukan kasus-kasus di awal sehingga tidak usah jatuh ke serangan jantung, tidak usah jatuh cuci darah ataupun stroke. Kita mencegah itu. Nanti hasilnya baru kelihatan 2-3 tahun lagi. Peralatan kita atur dan indikasinya kita perketat. Indikasinya makin tegas seperti tadi saya jelaskan. Kalau operasi katarak boleh nggak, tapi yang sudah matur. Kalau serangan jantung, kalau mampetnya di atas 70%, itu semua sangat medis ya. Nah itu yang kami rancang karena Kementerian Kesehatan membuat regulasi, BPJS yang bayar. Jadi kami nggak bisa sembarangan bikin kebijakan, yang bayar nanti nggak kuat. Jadi disinilah pentingnya koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS, juga dengan Vaskes, juga dengan kolegium dokter-dokternya. Ini harus sama-sama mengerti uang negara sanggupnya sekian. Jadi kita mengatur keuangan negara, minimal pelayanan dasar aman semua. Penyakit-penyakit yang harus ditolong, wajib ditolong. Tapi mana yang bisa dicegah kita rem. Itu pertemuan kita hari ini. Justru itulah, jadi kan kasus komplikasi. Jadi sakit hipertensi dan diabetes ini kan nggak ada keluhannya. Setelah berat baru menimbulkan keluhan, itu bertahun-tahun. Tergantung tensinya berapa tingginya. Setelah kerusakan bertahun-tahun, kalau jantung itu udah bengkak, pembuluh darah sudah mampet, itu nggak bisa balik lagi. Nah, mencegah itu yang dilakukan lewat CKG itu kita lakukan masif gitu, supaya kita bekerja sama dengan BPJS, supaya BPJS jangan terus membiayai. Bayangkan, hari ini pasien yang cuci darah 156.000, tadi yang serangan jantung 134.000. Bayangkan kalau tahun depan jadi 200.000, berapa triliun pembiayaannya? Padahal itu sudah menyebabkan orang sakit, menyebabkan kecacatan, merugikan orang. Nah, kita berusaha mencegah. Jadi kalau bisa orang yang datang ke rumah sakit banyak yang datang untuk cek kesehatan. Itu intinya.